Pernah kepikiran nggak sih pasar ini mau dibawa kemana arahnya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas proyeksi pasar buat tahun 2026 menyoroti satu hal yang penting banget, bakal ada pergeseran besar dalam arus uang global yang bisa jadi mengubah total cara kita berinvestasi. Gini, selama 2 tahun belakangan ini kan, pasar rasanya sesek banget ya. Kondisi keuangannya ketat, likuiditas kayak disedot habis dari sistem. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa yang bakal terjadi pas keran likuiditasnya dibuka lagi? Oke, yuk kita gali lebih dalam. Jadi, tema utama untuk tahun 2026 itu simple, pembalikan arah besar-besaran. Anggap aja likuiditas global itu kayak ombak di pantai. Selama ini, ombaknya lagi surut, tapi sekarang ombak itu mulai pasang lagi dan siap mengalir masuk kembali ke sistem. Biar kebayang skalanya, sejak 2022, Bank Sentral Amerika, The Fed, itu udah narik duit sebanyak 2,4 triliun dolar dari sistem keuangan. Luar biasa kan? Caranya lewat kebijakan yang namanya quantitative tightening. Gampangnya, ini kayak The Fed lagi nyedot uang dari ekonomi biar nggak terlalu panas. Angkanya, ya itu tadi, gede banget. Nah, tapi sekarang ceritanya beda. Ada lonjakan hampir 1 triliun dolar yang masuk ke rekening Departemen Keuangan AS. Ini ditambah faktor-faktor lainnya, benar-benar mulai mengubah peta permainan likuiditas secara signifikan. Dan lihat deh angka ini yang paling jelas nunjukin perubahannya. Fasilitas reverse repo dari The Fed, anggap aja ini semacam rekening darurat buat sistem keuangan, dulu isinya pernah lebih dari 2 triliun dolar. Sekarang, nol besar. Bantalan likuiditasnya udah benar-benar kering. Jadi, artinya apa semua ini? Sederhananya, ada banyak faktor yang main bareng. Mulai dari The Fed yang udah nggak ngerem lagi, suku bunga yang bakal dipangkas lebih cepat, sampai ada dukungan juga dari Tiongkok. Semua ini bikin arus uang yang tadinya negatif, sekarang jadi positif lagi. Emang sih, ini bukan banjir likuiditas kayak tahun 2020, tapi yang jelas, arah anginnya udah berubah. Oke, jadi duit udah mulai ngalir balik nih. Pertanyaan selanjutnya, duit sebanyak itu bakal lari kemana aja? Yuk kita lihat petanya. Salah satu strategi utama yang kelihatan jelas adalah orang-orang kembali ke aset paling tua di dunia, emas. Kenapa? Karena bank-bank sentral di seluruh dunia lagi gencar-gencarnya cari aset yang aman, yang kebal dari drama politik dan naik turunnya dolar. Intinya, mereka cari selamat. Faktanya, dengan pembeli setia kayak Bank Sentral Tiongkok yang jadi motornya, Goldman Sachs bahkan memproyeksikan kalau bank-bank sentral ini bisa borong emas rata-rata 70 ton dikali setiap bulan. Kalau di total sepanjang 2026, itu bisa mencapai 840 ton. Banyak banget. Tapi, ini bukan cuma soal aset-aset jadul ya. Likuiditas baru ini juga menyulut perlombaan modal yang panas banget di sektor teknologi masa depan. Dan yang menarik, sekarang kripto bukan lagi satu-satunya jagoan di arena ini. Ada banyak pesaing baru yang nggak kalah menarik perhatian investor. Coba lihat, kita lagi menyaksikan pertumbuhan yang gila-gilaan di AI dan robotika. Terus, energi terbarukan yang biayanya makin murah dan jadi super kompetitif. Belum lagi sektor genetika yang katanya siap meledak. Bayangin aja, semua sektor ini lagi rebutan kue modal yang sama. Nah, ini akhirnya membawa kita ke pasar kripto itu sendiri. Dan di sini situasinya cukup unik. Kripto lagi menghadapi pertarungan di dua medan perang sekaligus. Satu, rebutan modal dari luar, dan yang kedua, persaingan dari dalam ekosistemnya sendiri. Pertama, dari luar. Kelihatannya nih, uang-uang dari institusi besar lebih suka lewat jalan tol yang aman dan udah jelas aturannya, yaitu lewat saham perusahaan kripto kayak Coinbase. Mereka agak enggan buat masuk langsung ke jalan kampung altcoin yang lebih liar dan fluktuatif. Tapi tantangan dari dalam ini yang lebih serem buat altcoin. Ada fenomena yang bisa kita sebut tembok pasokan token. Maksudnya apa? Jadi ada banyak banget token dari investor awal atau tim proyek yang selama ini sengaja dikunci biar nggak bisa dijual. Dan sekarang gemboknya mau dibuka. Dan inilah dia temboknya. Akan ada gelombang raksasa token yang siap dilepas ke pasar, nilainya diperkirakan lebih dari 3 miliar dolar. Puncaknya diperkirakan terjadi di awal tahun 2026. Ini bisa jadi tekanan jual yang luar biasa.
Nah, ini dia masalah utama di siklus kripto kali ini. Pasokannya meledak, barangnya banyak banget, tapi permintaannya alias yang mau beli nggak cukup buat nyerap semuanya. Inilah mungkin alasan kenapa kita belum melihat alt season yang heboh, di mana semua altcoin terbang bareng-bareng. Oke, tapi kalau kita coba lihat gambaran yang lebih besar, di luar naik turunnya harga jangka pendek, dunia kripto ini sebenarnya lagi dalam proses pendewasaan. Ada pergeseran besar, dari yang tadinya cuma soal spekulasi, sekarang menuju ke sistem keuangan yang lebih matang dan terintegrasi. Bagian penting dari evolusi ini adalah tumbuhnya decentralized finance atau DeFi. Platform-platform DeFi ini udah mulai naik kelas, skalanya makin serius, bahkan udah mulai bisa nyaingin bank-bank tradisional yang udah mapan. Coba kita bandingkan. Total dana yang dikelola di protokol pinjaman DeFi, kayak Aave, di beberapa waktu, nilainya bahkan pernah lebih besar dari total aset bank global sekelas Barclays. Ini nunjukin kalau DeFi bukan lagi mainan anak kecil, tapi udah jadi pemain serius. Dan mungkin tren yang paling bisa mengubah permainan adalah tokenisasi aset dunia nyata, atau RWA. Ini bukan lagi cuma soal mengubah surat utang pemerintah jadi token, tapi sekarang kita bisa dapat imbal hasil dari aset-aset fisik kayak infrastruktur panel surya, pusat data AI, bahkan sampai pinjaman buat perusahaan. Proses membawa aset-aset nyata yang bisa kita sentuh ini ke dalam dunia blockchain pada dasarnya adalah sebuah profesionalisasi pasar kripto. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas saat dua dunia ini, dunia nyata dan dunia digital, akhirnya menyatu. Apakah sistem keuangan tradisional kita beneran siap buat menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya?